Oke, sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Kami dari kelompok 4 RB akan mempresentasikan tugas besar alur produksi sesuai dengan CPKB. Dan sebelumnya terima kasih kepada Ibu Apoteker Arsy Fauzia S. Farm MSI yang sebagai dosen PJ tugas besar kami yang telah menyaksikan, presentasi dari kami. Izinkan kami memperkenalkan diri. Sebelumnya di sini saya, Salsabila Nurrahma dengan NIM 123500054 sebagai moderator yang akan memandu awal hingga akhirnya presentasi kami. Kemudian ada teman-teman saya. Perkenalkan, saya Zahra Salsabila dengan NIM 123500064. Perkenalkan, saya Bunga Fitri Andriani dengan NIM 123500072. Perkenalkan, saya Dimas Ariswandari dengan NIM 123500086. Perkenalkan, nama saya Calista Arsadila dengan NIM 123500055. Perkenalkan, nama saya Amelia Dianda Mayanti dengan NIM 123500058. Oke, untuk mempersingkat waktu, kepada Zahra Salsabila dipersilahkan. Untuk form pertama yaitu form permintaan bahan baku. Nah, di sini kami memberikan contoh bahan bakunya adalah Aquades, dan dalam formulir tersebut ada nomor formulir, nama pemohon, bagian atau departemen yang meminta bahan baku tersebut, terus juga ada tanggal permintaan, jabatannya, dan nomor SPK atau batch dari produksinya. Nah, untuk bahan bakunya itu adalah Aquades dengan kode bahan BB001, yang dibutuhkan itu adalah 800 liter untuk keperluan sebenarnya moisturizer, dan keterangannya ini tuh bahan yang dipompa dari tangki. Terus juga untuk tanda tangan atau itu ada pemohonnya, petugas gudang, kepala bagian produksi, dan tim QC-nya. Lanjut, untuk tanda terima bahan, sama ada nomor dokumen, tanggal, lokasi atau departemen, nama penerimanya, jabatan, tanda tangan. Terus juga ada informasi dari pengirim bahan tersebut, seperti nama pengirim, jabatan, tanda tangan, dan ada bagian dari rincian bahannya. Terus lanjut, di bagian penerimaan bahan, di formulir penerimaan bahan baku ini ada nomor formulirnya, tanggal kedatangan bahannya, nama pemasok, nomor surat jalan yang harus ada dari si pemasoknya, tanggal surat jalan, dan siapa yang menerima bahan baku tersebut, dan sebagai apa jabatannya. Juga untuk detail bahan bakunya ada asam hyaluronat dengan nomor batch pemasoknya HA KCM 1209A. Dan jumlah pesanannya itu dalam satuan 10 kg dan diterima dalam bentuk box sebanyak 2 box 5 kg. Dan untuk pemeriksaan dokumennya itu surat jalannya ada, faktur pembelian atau invoice-nya ada, sertifikat analisis atau COA-nya ada, lembar data keselamatan atau MSDS-nya ada, SPK-nya itu tidak ada. Terus juga aspek fisiknya atau pemeriksaan fisiknya itu kondisi kemasannya sesuai, identitas labelnya sesuai, kebersihannya sesuai, kondisi segelnya sesuai, kondisi kemasannya juga. Terus untuk pemeriksaan kualitas atau samplingnya itu bahan asam hyaluronat atau BB030 ini tidak dikarantina. Tanggal pengambilan sampelnya itu tanggal 21 November, nomor sampelnya S0301125, dan lulus hasil QC. Status dan tindak lanjutnya, bahan tersebut diterima dan diserahkan ke area penyimpanan bahan baku dan diserahkan pada tanggal 23 November. Nah, ini disetujui oleh petugas penerimanya dan juga petugas gudangnya.
Lanjut, itu ada penyimpanan. Di sana ada nama perusahaannya, nomor dokumen, dan tanggal terbitnya. Itu ada 2 bahan baku, asam hyaluronat dan gliserin, beserta kode atau batch dari bahan tersebut, dan jumlah untuk satuannya per bahan itu asam hyaluronat 10 kg, gliserin 100 kg. Dan lokasi penyimpanannya itu ada di finish good sama di daerah cairan kimia, dan kondisi kemasannya itu ada dalam box utuh untuk asam hyaluronat dan drum plastik tertutup untuk gliserin. Disetujui oleh petugas gudangnya, tim QC, beserta kepala gudangnya. Kemudian untuk Bunga Fitri dipersilahkan. Lalu ada analisis bahan. Di sini kita ada data bahan baku. Dari nama bahan baku yang kita analisis ada gliserin dengan lengkap dengan tanggal kedatangan, pengambilan sampel, tanggal mulai analisa, tanggal selesai analisa, dan kadaluarsa. Lalu ada jumlah bahan yang diterima, ada 100 kg bahan dengan sertifikat analisis COE-nya ada. Dan lalu ada pengujian fisik dengan parameter warna, bau, warna, bentuk, aroma, pH, dan viskositas, dan hasilnya sesuai. Lalu ada pengujian kimia dengan parameter kadar zat aktif, cemaran logam berat, dan cemaran mikroba. Lalu dengan spesifikasi 95% kemurnian, kurang dari 20% 20 ppm untuk kurang 20 ppm untuk PB, AS, CD, dan HG. Lalu hasilnya tidak sesuai dengan. Lalu lanjut ada keputusan, ada gliserin dengan opsi diterima. Lalu alasannya adalah bahan baku memenuhi semua spesifikasi yang ditetapkan. Lalu ada dianalisis dan diperiksa, dan ada catatannya. Lalu lanjut ke kalibrasi. Lanjut ke kalibrasi. Jadi di kalibrasi ini ada identitas alat seperti nama alat, kode alat, merek, nomor seri, lokasi alat, frekuensi kalibrasi, serta kalibrasi sebelumnya. Lalu ada evaluasi dan tindakan. Dari yang diuji adalah pH meter, hasil evaluasi dan status alat dinyatakan sesuai. Ada tindakan korektif dan preventif, serta tanda tangan petugas. Serta ada form dibuat oleh, diperiksa oleh, dan juga disetujui oleh manajer QA. Lalu ada hasil timbangan. Hasil timbangan ini lengkap dengan nomor, bahan baku, kode bahan, nomor batch pemasok, jumlah nominal, jumlah nyata, paraf, dan juga status. Di sini bahan baku yang di hasil ditimbangkan adalah aquades, gliserin, hyaluronic acid, niacinamide, dan phenoxyetanol. Dinyatakan statusnya lulus dan ditimbang oleh Amelia Dian pada tanggal 25/11/2025. Dicek oleh Kalista pada tanggal 26/11/2025. Lalu ada IKA kalibrasi. Untuk IKA penimbangan. IKA kalibrasi. Untuk IKA kalibrasi, di sini ada definisi, lalu juga tujuan, langkah kerjanya mulai dari persiapan, pelaksanaan kalibrasi seperti penimbangan, pH meter, lalu termometer, viskometer, mixer, homogenizer atau stirrer, lalu ada evaluasi hasil dengan dibandingkan hasil pengukuran dengan nilai standar acuan, lalu menentukan status alat. Oke, untuk hasil kalibrasi sesuai batas toleransi, NG atau not good. Untuk hasil di luar toleransi atau stabil.
atau tidak stabil. Bila hasil tidak sesuai dengan toleransi, dihentikan penggunaan alat tersebut dan diberi label out of calibration berwarna merah. Lalu ada pencatatan dan pelabelan. Di sini isi seluruh kolom dan form kalibrasi alat secara lengkap dan akurat, lalu menempelkan label kalibrasi baru pada setiap alat yang telah dilulus uji dengan mencantumkan tanggal kalibrasi, tanggal kadaluarsa, lalu status hasil, dan paraf staf. Lalu ada keselamatan kerja juga, yang itu untuk menggunakan APD, sarung tangan, kacamata pelindung, lalu juga memastikan hindari kontak langsung dengan permukaan pada oven, water bath. Lalu ada status dibuat oleh QC atau teknis kalibrasi, lalu diperiksa oleh supervisor, dan juga disetujui oleh manajer QA. Oke, kemudian selanjutnya ada penimbangan. Di sini bertujuan untuk panduan teknis penimbangan bahan aloe vera ekstrak untuk produk moisturizing cream. Nah, kemudian langkah kerjanya itu mulai dari persiapan dan dibagi menjadi persiapan dan penimbangan, yang dimana persiapan itu menyiapkan 1 unit timbangan analitik kapasitas 220 gram dan 1 unit timbangan kasar kapasitas 5 kilogram sesuai bobot yang akan ditimbang. Kemudian bersihkan semua peralatan dan wadah, pastikan timbangan lulus verifikasi harian, ambil drum aloe vera ekstrak no batch AVO 123 dari area staging gudang ke ruang timbang. Kemudian pada penimbangan, yang pertama timbangan kasar itu terdapat fase air dan fase minyak, diletakkan di wadah misalnya ember, tekan tar, tuang bahan ke ember sesuai bobot di CPB. Kemudian timbangan analitik, bahan aktif atau kritis, letakkan wadah kecil di timbangan analitik, tekan tar, timbang aloe vera ekstrak, bahan aktif kritis. Kemudian catat hasil penimbangan di form hasil timbang, minta supervisor memverifikasi bobot di timbangan dan catatan di form. Untuk keselamatan kerjanya, gunakan APD lengkap, sarung tangan, masker, hairnet, hindari kontak langsung bahan kimia dengan kulit. Nah, kemudian untuk IKA penimbangan ini disetujui oleh kepala produksi dan kepala QA. Boleh di next. Oke, selanjutnya di IKA pencampuran, nomor dokumennya yaitu IKA _PRD_PEN_005 nomor revisi 1 halaman 1. Nah, terdapat tanggal berlaku dan disetujui oleh tanggal berlakunya itu mulai dari 2 November 2025 dan sama seperti IKA penimbangan disetujui oleh kepala produksi dan kepala QA. Nah, tujuannya dari IKA pencampuran ini memberikan panduan operasional yang jelas untuk memastikan proses pengemasan berjalan sesuai dengan standar mutu CPKB dan menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Kemudian peralatan utamanya yaitu meja packing bersih, mesin coding, mesin folding, timbangan, dan tray atau keranjang untuk tempat penampungan sementara. Kemudian bahannya kemasan primer, label produk, kemasan sekunder, dan tersier. Prosedur pelaksanaannya antara lain memastikan alat dan area telah dibersihkan, cek form cleaning, kemudian ambil bahan sesuai from hasil timbang, kemudian panaskan fase minyak hingga 70-75 derajat Celcius. Selanjutnya panaskan fase air hingga suhu yang sama, kemudian campurkan fase air ke fase minyak sambil dihomogenisasi 20-30 menit. Setelah terbentuk emulsi, diturunkan suhu hingga 40 derajat Celcius, ditambahkan bahan aktif seperti aloe vera, vitamin A, fragrance. Kemudian ukur pH. Untuk pH target itu biasanya di 5,5 hingga 6,5 disesuaikan bila perlu. Kemudian catat hasil di batch manufacturing record atau BMR dan lanjut ke proses pengisian. Untuk keselamatan kerja gunakan APD lengkap, sarung tangan, masker, hairnet, hindari kontak langsung bahan kimia dengan kulit. Untuk dokumen terkaitnya, form hasil timbang, form IPC, BMR, form cleaning, checklist.
Selanjutnya untuk IKA pengisian. Nah, di dalam IKA pengisian, ini memiliki definisi itu, instruksi kerja ini memberikan panduan teknis langkah-langkah demi langkah untuk mengoperasikan mesin filling tube otomatis dengan model XYZ untuk mengisi produk aloe vera cream. Nah, tujuannya itu apa sih? Untuk memberikan panduan teknis yang seragam bagi operator dalam mengoperasikan mesin, mengoperasikan mesin. Kemudian untuk langkah kerjanya itu terdiri dari persiapan dan pelaksanaan kalibrasi. Untuk persiapan, memastikan mesin telah bersih dan terhubung dengan sumber daya listrik. Kemudian periksa label kalibrasi sebelumnya untuk memastikan tanggal kadaluarsa. Yang ketiga, memasukkan tub kosong ke dalam tub feeder magazine pada mesin, kemudian nyalakan panel utama mesin atau tombol on. Untuk pelaksanaan kalibrasinya antara lain, atur parameter pada panel control mesin sesuai BPR. Panel control ini, terdiri dari volume pengisian seperti set volume pada misal 100 gram, kemudian suhu sealer, set suhu pemanas segel, misal 180 derajat Celcius, kecepatan mesin, atur kecepatan misal 40 tub atau menit. Kemudian jalankan mesin dalam mode trial manual untuk 5-10 tub pertama, yang kemudian periksa secara visual orientasi eye-mark, nozzle tidak coret, segel seal, rapi dan kuat. Lakukan penimbangan net content check pada 5 tub pertama. Kemudian serahkan 5 tub hasil trial tersebut ke IPC atau QC untuk verifikasi. Jangan memulai produksi massal sebelum ada persetujuan IPC atau QC. Kemudian, ada juga pelaksanaan produksi massal. Nah, pelaksanaan produksi massal itu antara lain seperti setelah mendapat persetujuan oke dari IPC atau QC, ubah mode mesin ke otomatis, kemudian operator wajib memantau proses secara kontinu, memastikan feeder terisi, mengawasi panel error. Yang ketiga, lakukan pengecekan IPC, timbang berat, cek segel setiap 15 menit dan catat hasilnya. Kemudian kumpulkan tub jadi bahan wadah atau tray yang bersih dan telah diberi label. Kemudian lakukan pengujian pada kecepatan standar RPM tertentu. Setelah selesai, tekan tombol stop. Matikan panel utama dan putuskan sambungan daya. Lakukan pembersihan menyeluruh sesuai SOP sanitasi pasca produksi. Kemudian keselamatan kerjanya, gunakan APD lengkap, sarung tangan bersih, hairnet, dan shock cover. 2. Hati-hati area sealer atau pemanas dan cutter pemotong sangat panas dan tajam. Terus, melaksanakan produksi massal. Dan kemudian pada IKA pengemasan, jadi untuk IKA pengemasan nama perusahaan yang kelompok 4 ini, buat adalah Rosalind Beauty, departemennya produksi, kode dokumen IKA Prod 001. Tujuannya untuk memberikan paduan operasional yang jelas untuk memastikan proses pengemasan berjalan sesuai dengan standar mutu CPKB dan menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Kemudian peralatan umumnya meja packing bersih, mesin coding, mesin folding, timbangan, dan tray atau keranjang untuk tempat penampungan sementara. Kemudian bahannya ada kemasan primer, label produk, kemasan sekunder, dan tersier. Langkah kerjanya, pastikan area bersih dan bebas kontaminan, kemudian pastikan kelengkapan notifikasi pada kemasan sekunder sesuai spesifikasi, kemudian ambil 1 unit produk dalam kemasan primer yang telah lulus inspeksi dan pastikan tidak terdapat kerusakan. Yang keempat, siapkan kemasan sekunder dalam kondisi terbuka, memasukkan produk dalam kemasan primer ke dalam kemasan sekunder dengan posisi sesuai dengan instruksi. Kemudian tutup kemasan sekunder dengan baik dan benar dan pastikan tidak ada bagian yang terlipat atau rusak. Dan kemudian tempelkan segel stiker. Terakhir susun ke dalam box karton dan beri segel pada box. Dokumentasi catat jumlah kemasan masuk, kemasan terpakai, hasil akhir, kejadian abnormal, downtime, temuan QC dan tandai batch sebagai selesai setelah verifikasi QA. Otoritasi dibuat oleh tim QA, diketahui oleh KA bagian QA, disetujui oleh manajer QA.
Selanjutnya untuk Dimas dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan instruksi kerja dari sanitasi. Yang pertama, untuk tujuannya sendiri, sanitasi ini untuk memberikan panduan langkah-langkah terlaksana proses pembersihan sistem instalasi produksi menggunakan metode cleaning in place CIP agar peralatan bersih, higienis, dan siap digunakan kembali tanpa pembongkaran. Nah, untuk bahannya sendiri itu terdiri dari tangki CIP, terus untuk ada pompa sirkulasi air panas dengan suhu 70-80 derajat Celcius, lalu ada larutan alkali, larutan asam, air bilasan, dan termometer dan juga pH meter. Untuk langkah kerjanya sendiri yang pertama ada memastikan sistem telah kosong dari produksi dan dikeringkan. Lalu tutup semua valve yang tidak digunakan dan siapkan larutan pembersih yang sesuai. Selanjutnya, alirkan 1-2% pada suhu 70 derajat Celcius selama 20 menit, lalu periksa pH larutan dengan target pH-nya kurang dari 11. Nah, lalu bilas dengan air bersih hingga pH kembali netral, yaitu kira-kira 6-8, lalu alirkan larutan 0,5-1% pada suhu 60 derajat Celcius selama 15 menit untuk menghilangkan deposit mineral dan bilas air dengan air demineralisasi hingga pH-nya netral. Lalu yang ketujuh, KISI melakukan pengujian swab atau visual inspection dan mencatat hasilnya di logbook CIP. Nah, untuk keselamatan kerja sendiri itu menggunakan APD, yaitu sarung tangan, masker, goggles, dan apron untuk menghindari kontak langsung dengan bahan kimia bila terjadi tumpahan, bersihkan dengan air banyak. Baik, selanjutnya saya akan membacakan juga IPC pengcampuran, di mana ada parameternya. Yang pertama itu ada pH, untuk standar sendiri ada 5,5 sampai 6,5, dan untuk hasilnya dia memenuhi, dan untuk tindak lanjutnya itu tidak memenuhi. Lalu yang kedua ada kadar bahan aktif, di mana standarnya 2%, dia memenuhi. Lalu viskositas, yang standarnya 5.000 hingga 10.000 CPS, dia memenuhi. Lalu ada viskositas, di mana ada warna, di mana warnanya putih susu, dan dia juga memenuhi. Lalu ada aroma, yaitu fragrance, dia juga memenuhi. Selanjutnya saya akan membacakan kalibrasi alat, di mana kalibrasi ini didefinisikan sebagai pembandingan nilai alat ukur dengan standar acuan nasional atau internasional untuk menentukan keakuratan. Nah, toleransinya adalah batas penyimpangan maksimum yang diterima. Alatnya terstandarisasi berlabel OK aktif, sedangkan out of calibration berstatus NG dan dilarang digunakan hingga dikalibrasi ulang. Lalu untuk tujuan dan ruang lingkupnya sendiri, tujuan SOP ini untuk menetapkan prosedur sistematis untuk kalibrasi alat ukur, bantu proses, dan lab pada produksi moisturizer cream yang guna konsistensi mutu sesuai CPKB. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri ini mencakup area produksi, yaitu mixing, filling, packing, lab QC, R&D, serta penyimpanan bahan baku dan produk jadi. Nah, selanjutnya ada dasar hukumnya, di mana dasar hukumnya ini meliputi peraturan BPOM, lalu ada ISO IEC 2017 untuk kompetensi lab kalibrasi, lalu ada manual mutu internal, serta equipment master list dan jadwal kalibrasi tahunan. Selanjutnya untuk prosedur pelaksanaan sendiri, yang pertama ada persiapan alat dan bahan, lalu pengaturan alat ukur, dengan mengidentifikasi alat via kode unik di equipment master list, termasuk timbangan, pH meter, termometer, viskometer, oven, water bath, mixer, homogenizer, jadwalnya setiap 6 bulan, atau saat perbaikan, penyimpangan, atau ketidakakuratan. Pelaksanaannya membersihkan alat, gunakan standar bersertifikat per IKA,
seperti buffer, pH, atau cairan. Terus untuk viskositasnya evaluasi hasil oke atau tidak. Lalu dicatat di FR CLB 001 label dengan tanggal dan status dan asidnya 5 tahun oleh QI. Lalu ada keselamatan dan dokumen terkait, yaitu menggunakan APD seperti sarung tangan, masker, kacamata, matikan alat listrik sebelum pembersihan. Terus prosedur ini wajib dipatuhi untuk mutu CPKB dengan tindakan korektif jika dilanggar. Mungkin bisa di next. Selanjutnya saya akan membacakan SOP penimbangan, di mana tujuannya sendiri untuk menjamin penimbangan bahan baku dilakukan secara akurat, higienis, dan terdokumentasi sesuai prinsip CPKB. Lalu untuk penanggung jawabnya sendiri, yaitu ada operator penimbangan, supervisor produksi. Untuk dasar hukum dan acuannya, itu ada Peraturan BPOM nomor 12 tahun 2023 tentang cara pembuatan kosmetika yang baik, yaitu CPKB. Nah, berikut prosedur pelaksanaannya. Dimulai dari menyiapkan alat timbang dengan bersih dan bebas terkontaminasi, lalu menyiapkan timbangan dan cek kalibrasi alat, terus verifikasi label bahan seperti nama, batch, expired, status QC, terus siapkan wadah timbang, sementara, lalu men-tag timbangan dan timbang bahan sesuai kebutuhan formula, verifikasi berat oleh operator dan verifier, terus apakah beratnya sesuai, iya atau tidak, jika iya, transfer ke area produksi, dokumentasi, lalu yang terakhir membersihkan area dan alat. Selanjutnya ada keselamatan kerja, yang pertama itu menggunakan APD, sarung tangan, masker, dan kacamata pelindung selama proses kalibrasi. Yang kedua, hindari kontak langsung dengan cairan buffer atau bahan standar viskositas. Yang ketiga, pastikan alat listrik dalam kondisi off sebelum pemeriksaan fisik atau pembersihan. Untuk penutupnya, prosedur ini wajib dipatuhi oleh seluruh personel terkait agar mutu hasil pengukuran dan proses produksi moisturizer cream selalu konsisten serta memenuhi persyaratan CPKB BPOM. Pelanggaran terhadap prosedur ini akan dikenakan tindakan korektif sesuai sistem manajemen mutu perusahaan. Selanjutnya ada SOP pencampuran. Selanjutnya, itu ada SOP pencampuran moisturizer cream. Di sini ada nama pabrik, departemen, kode dokumen, tujuan, ruang lingkup, dan tanggung jawab. Tanggung jawab operator di sini melaksanakan proses sesuai instruksi kerja. Supervisor di sini untuk memastikan tahapan sesuai prosedur. QC di sini melakukan pengujian pH, viskositas, homogenitas selama proses berlangsung. Untuk prosedur pelaksanaannya, itu mulai dari persiapan area dan peralatan, verifikasi bahan, memasukkan bahan sesuai urutan formula, mengatur suhu dan RPM mixer, melakukan pencampuran, menimbang bahan sesuai kebutuhan formula, mencek homogenitas, homogen atau tidaknya. Apabila homogen, dilakukan pendinginan, tambahkan bahan sensitif panas, final mixing, check-in proses seperti pH, viskositas, dan warna. Apabila sudah homogen keseluruhannya, itu dilakukan dokumentasi dan pembersihan area dan alat. Catatan dan dokumen terkait itu ada K-Prod 001, Form IPC, BMR, dan BBR. Selanjutnya untuk kalibrasi alat standar operasionalnya, di sini ada definisi. Pengisian adalah tahapan final dalam proses produksi di mana produk aloe vera cream yang telah memenuhi standar kualitas dialirkan ke dalam kemasan akhir secara tepat untuk menjamin konsistensi, isi, dan keamanan produk. Tujuannya di sini SOP ini dibuat untuk memberikan panduan yang jelas dan tepat agar proses pengisian aloe vera cream berjalan efektif, terkontrol, dan menghasilkan produk dengan isi yang sesuai bobot standar, mengurangi risiko kesalahan dan kerugian produk. Kebijakannya di sini mesin pengisi harus selalu bersih dan siap pakai sebelum digunakan. Pengisian dilakukan oleh petugas yang terlatih dengan pengawasan ketat. Setiap batch harus diperiksa secara berkala untuk memastikan volume isi sesuai standar. Bila ditemukan tidak kesesuaian, preferensinya di sini kita pakai pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik CPKB dari
yang terbaru dari BPOM. Langkah kerjanya itu mulai dari persiapan mesin dan produk, selanjutnya pemeriksaan awal IPC, selanjutnya berat isi sesuai standar atau tidak. Apabila sesuai, melanjutkan ke proses pengisian. Lanjutkan ke IPC rutin, yaitu timbang berkala setiap 30 menit per 1000 unit. Apabila berat isi sesuai, bersihkan mesin dan area kerja. Keselamatan kerjanya di sini harus menggunakan APD seperti sarung tangan, masker, dan kacamata pelindung selama proses kalibrasi. Yang kedua, hindari kontak langsung dengan cairan buffer atau bahan standar viskositas. Yang ketiga, pastikan alat listrik dalam kondisi off sebelum pemeriksaan fisik atau pembersihan. Lanjut untuk SOP pengemasan produk moisturizer cream. Ini SOP-nya di sini ada nama dokumen, nama perusahaan, departemen, kode dokumen, tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab. Prosedur umumnya itu mulai dari persiapan area dan peralatan, persiapan kemasan primer, mempersiapkan produk moisturizer, pengisian ke dalam kemasan primer, pemeriksaan volume, memastikan apakah berat sesuai, jika tidak, menyesuaikan volume dan recheck. Apabila sudah sesuai, dilanjutkan untuk tutup dan sealing. Selanjutnya, pembersihan kemasan luar, pelabelan dan coding, pemeriksaan akhir dari QA, memastikan apabila produk layak diedar atau tidak. Jika tidak, dikarantina atau rework. Apabila sesuai atau layak, dilanjut ke packing kemasan sekunder dan tersier. Catatan dokumen terkait itu ada form IPC, BMR, dan BPR. Diotorisasi oleh tim QA, kepala QA, manajer QA. Di sini untuk aspek analisa kemasannya, itu ada aspek analisa kemasan primer, yang mana parameternya itu berat atau volume isi, apakah standar sesuai BMR dan toleransi atau tidak. Ada seal integrity, itu standarnya sealnya rapat, tidak bocor, dan tidak cacat. Parameter selanjutnya itu torque atau kekuatan tutupnya, sesuai spesifikasi torsi atau tidak. Kebersihan kemasan itu standarnya bebas kotoran, debu, dan residu minyak. Parameter yang terakhir yaitu uji kebocoran, standarnya itu tidak bocor saat dibalik ataupun ditekan. Aspek analisa kemasan sekunder, parameternya yaitu kesesuaian label, standarnya rapi dan menempel sempurna. Coding, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa, itu standarnya terbaca jelas, tidak smooth, dan sesuai BMR. Kondisi kemasannya itu tidak boleh robek dan tidak boleh kotor. Kerapihan penyusunan itu tersusun stabil dan tidak goyang. Selanjutnya untuk aspek analisa kemasan tersiernya itu parameternya jumlah per karton sesuai BMR atau tidak. Drop testnya, karton tidak rusak setelah dijatuhkan 60-80 cm, kondisi kartonnya tidak rusak dan tidak boleh basah, seal kartonnya tertutup rapat dan tidak ada celah, label pengirimannya terpasang rapi, jelas, dan tidak rusak. Otorisasi ini diperiksa oleh tim QC, SPV produksi, dan tim QA. Untuk selanjutnya yaitu
SOP sanitasi. Dari definisinya yaitu ada CIP atau cleaning in place, metode pembersihan sistem tertutup tanpa membongkar peralatan dengan sirkulasi larutan pembersih melalui jalur pipa dan tangki dengan tujuan menetapkan prosedur standar untuk pembersihan sistem peralatan produksi dengan metode cleaning in place atau CIP agar tercapai kebersihan optimal dan mencegah kontaminasi silang. Ruang lingkupnya, SOP ini berlaku untuk seluruh area produksi yang menggunakan sistem CIP termasuk tangki pencampur, pipa transfer, dan valve. Untuk referensinya yaitu kami menggunakan GMP atau Good Manufacturing Practice, kemudian ada IK PRD 002, Instruksi Kerja CIP, dan MSDS Bahan Pembersih. Untuk alur kerjanya yaitu dengan mempersiapkan area dan peralatan, pelaksanaan itu dengan menjalankan proses sesuai tahapan pada instruksi kerja, kemudian verifikasi yang dilakukan oleh QC dengan melakukan pemeriksaan visual atau swab test, kemudian dicatat pada farm log CIP. Untuk keselamatan kerjanya itu dengan menerapkan K3 selama proses dengan menggunakan APD lengkap, kemudian larutan bekas CIP dibuang ke sistem IPAL sesuai prosedur lingkungan. Next, untuk selanjutnya yaitu batch packaging record atau BPR. Untuk informasi produk, kemudian ada nama produknya itu cream moisturizer, kode produk, nomor batch, tanggal packing, dan bahan pengemasan. Selanjutnya ada form nama kemasan, kode kemasan, jumlah yang terpakai, sisa dari jumlah kemasan, kemudian penanggung jawab, dan diberi paraf. Untuk selanjutnya yaitu ada form tahapan produksi dengan parameter kerapatan tutup, labeling, kode produksi, kadaluarsa, kebersihan area, dan kode produksi. Kemudian hasil packing, jumlah unit yang selesai, dan jumlah unit yang reject. Kemudian untuk otorisasinya yaitu diperiksa oleh bagian produksi, kemudian diverifikasi oleh QA, dan disetujui oleh manajer QA. Kemudian terdapat BMR atau Batch Manufacturing Record, yaitu terdapat informasi produk, nama produk, kode atau nomor produk, kode nomor batch, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa. Kemudian terdapat form yang terdapat nama bahan, kode bahan, jumlah teori, jumlah yang ditimbang, penanggung jawab, dan diberi paraf. Kemudian untuk tahapan produksinya itu terdapat form persiapan alat dan ruangan, penimbangan bahan, proses pencampuran, pengisian, pemberian kode produksi. Kemudian terdapat hasil produksi yaitu berat total atau volume akhir dan jumlah unit yang dihasilkan. Pemeriksaan dan persetujuan yaitu diperiksa oleh bagian produksi, diverifikasi oleh QA, dan disetujui oleh manajer QA. Untuk kemudian terdapat COA atau Certificate of Analysis dari bahan yang dipakai. Yang pertama terdapat kode produk, nomor batch produk, bentuk sediaan, nomor notifikasi, tanggal kadaluarsa, tanggal dianalisis, dan jumlah batch dari bahan tersebut. Kemudian untuk COA ini dia memuat pemeriksaan organoleptik yang menguji bentuk dari bahan, warna bahan, bau atau aroma dari bahan yang digunakan, kemudian homogenitas. Kemudian terdapat pemeriksaan fisika kimia, yaitu yang diperiksa adalah pH dari bahan, viskositas, berat jenis, dan daya sebar. Kemudian terdapat pemeriksaan mikrobiologi yang memeriksa angka lempeng total dan angka kapang kamir. Sekian, saya kembalikan ke moderator.
Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 4 RB. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.